Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 28 yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Beberapa penjelasan tentang ayat ini, ayat Alkitab tersebut di atas antara lain, these great words of our Lord have been a balm to millions of weary Christians. Ini ayat Alkitab ini merupakan kata-kata agung daripada Tuhan kita, yang telah menjadi penyembuhan, penyembuh bagi jutaan orang Kristen yang mengalami kelelahan dalam melakukan kehendak Tuhan atau dalam menyebarkan firman Tuhan kepada orang yang belum mendengarkan firman Tuhan atau belum mengenal Tuhan. Jadi ayat Alkitab tersebut di atas memberi pengharapan kepada kita, atau Tuhan telah berjanji kepada kita ketika kita melakukan kehendaknya, ketika kita menyebarkan firman-Nya kepada orang yang belum mendengarkan firman-Nya, kepada orang yang belum mengenal Tuhan, kita menyebarkan firman Tuhan tersebut, maka Tuhan pasti akan membalasnya kepada kita. Tuhan pasti akan memberi kelegaan kepada kita, memberi upah kita, baik dalam hidup kita ini maupun pada akhir hidup kita nanti. Jadi mungkin Tuhan akan membalasnya, memberi kelegaan dalam hidup kita ini melalui keluarga kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita. Itu adalah merupakan hal-hal kelegaan yang kita dapatkan dari Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, menyebarkan firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan kepada orang yang belum mendengar firman Tuhan tersebut. Jadi walaupun kita mengalami penderitaan, walaupun kita mengalami keletihan, kelesuan, walaupun kita mendapatkan beban berat dalam melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti sudah memperhitungkan kepada kita. Tuhan pasti akan membalasnya kepada kita. Sesuai dengan bunyi ayat Alkitab tersebut di atas, akan memberi kelegaan kepada kita dalam hidup kita ini dan juga pada akhir hidup kita nanti. Dalam hidup kita ini, memberkati kita, memberikan kesehatan yang baik kepada kita, memberikan solusi, membukakan hati kita dalam pikiran-pikiran kita dalam menghadapi pergumulan kita di dunia ini. Dan juga pada akhir hidup kita nanti, kita akan diberikan upah oleh Tuhan kita di surga, yaitu berupa mahkota kehidupan atau kehidupan yang kekal. We trust Him and lay our burdens on the Lord. We trust Him and lay our burden on the Lord. Kita mempercayai Dia dan meletakkan beban kita pada Tuhan. Jadi seberat apapun beban kita, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, pasti tidak terasa. Kenapa tidak terasa beban kita kalau kita percaya kepada Tuhan atau kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu? Karena Tuhan atau Yesus Kristus menopang kita, senantiasa menopang kita, senantiasa menolong kita, menyertai kita, sehingga apapun beban kita, seberat apapun yang kita hadapi, beban kita dalam hidup kita ini pasti dibukakan jalan oleh Tuhan. Karena Tuhan menopang kita, Tuhan menolong kita, Tuhan pasti buka jalan kepada kita. Apapun yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Jadi tidak perlu kita khawatir
ketika kita we trust Jesus, ya. Ketika kita percaya kepada Yesus. Marilah kita mengandalkan the power of God, ya, dalam hidup kita. Mengandalkan kekuatan Tuhan, ya. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita adalah suatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan untuk meletakkan beban kita kepadanya. Jadi the power of God, kekuatan Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan bersama kita, kalau beban kita letakkan kepada Tuhan, ya, beban kita itu, maka beban kita itu betul-betul tidak kita rasakan, ya. Beban kita itu pasti kita bisa menghadapinya dengan sukacita. Karena kita selalu diberkati oleh Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan, dan selalu ditopang oleh Tuhan dalam beban kita tersebut. And I will give you rest, ya. And I will give you rest, dan aku akan memberimu istirahat, ya. Jadi istirahat, kelegaan di sini, ya, istirahat atau kelegaan di sini adalah merupakan janji Tuhan kepada kita. Jadi walaupun kita di dunia ini mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kelelahan, keletihan dalam melakukan kehendak Tuhan, ya, kita pasti diberikan kelegaan, ya, oleh Tuhan di surga. Diberikan istirahat, ya, istirahat. And I will give you rest. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita istirahat pada akhir zaman, pada akhir hidup kita nanti. Itulah mahkota kehidupan, itulah hidup yang kekal diberikan kepada kita oleh Tuhan. Jadi disitulah terjadi peristirahatan yang kekal, istirahat yang kekal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan menikmati kebahagiaan di akhir hidup kita. Tentu di sini dalam hidup kita ini apa yang kita tabur itulah yang dituai pada akhirnya. Jadi kita harus memahami betul dalam hidup kita di dunia ini, karena apa yang kita lakukan di dunia ini kita pasti akan menerima balasannya dari Tuhan, ya. Kita akan menerima balasannya seperti yang dikatakan tadi, bahwa apa yang ditanam itu, apa yang ditabur, maka itulah yang dituai. Kalau hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, maka sebagai balasannya nanti dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah yang tidak baik juga. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan kehendak Tuhan, menyebarkan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita ini, maka pasti nanti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah hal-hal yang baik. Sesuai dengan apa yang kita tabur itu, maka itulah yang kita tuai di kemudian hari. Barangkali demikian penjelasan mengenai ayat Alkitab ini. Terima kasih.